Coba deh kita bayangin, ada satu daerah tenang di ujung barat Jawa, yaitu daerah Lebak. Nah, dulu banget ada satu sosok penting di sana yang bernama Raden Adipati Kartanatangara. Nama yang cukup panjang dan namanya itu kedengarannya keren ya. Tapi tunggu dulu deh, ceritanya gak seindah itu. Dan di video kali ini kita bakal bahas the story of Raden Adipati Kartanatangara. Awalnya beliau itu cuma demang di Jasinya. Tapi waktu rakyat mulai lawan penjajah, dia malah ambil jalan beda. Dia malah milih dekat sama Belanda, bahkan bantu ngebubarin perlawanan rakyatnya sendiri. Dan pada saat itu ada perlawanan Nyimas Gamparan, dan dia malah menggugurkan Nyimas Gamparan yang ingin melawan penjajah. Terus dari hasil dia menggugurkan perlawanan Nyimas Gamparan, malah dapat jabatan. Dia diangkat jadi Bupati Lebak, gantiin Pangeran Sanjaya yang sebenarnya beliau itu lebih didukung sama rakyat. Nah, dari sini nih mulai kelihatan siapa yang lebih diuntungkan dan siapa yang malah dikorbanin. Selama Kartanata menjabat jadi Bupati Lebak sekitar 35 tahun, beliau ini punya kebijakan-kebijakan yang cukup menyimpang gitu. Rakyat ini dipaksa kerja tanpa upah, kerja paksa, tanam paksa, bahkan kerbau mereka itu disita, sawahnya dirampas, dan setiap tamu kolonial yang datang ke Lebak itu harus disambut dengan tenaga rakyat. Bahkan banyak banget rakyat yang gak kuat sama kebijakan-kebijakan dari Kartanata ini, sampai rakyat itu pindah sebagian ke Lampung. Tapi dengan kayak gitu tuh beliau gak jera gitu. Beliau tetap jalanin semua kebijakannya demi nyenengin penguasa atau Belanda dan tamu-tamunya gitu. Nah, terus datang nih orang Belanda, pejabat dari Belanda, namanya Edward Louis Dekker. Dia nih ngelihat langsung apa yang terjadi dan dia tuh nggak kuat sama apa yang terjadi. Kayak rakyat itu disiksa gitu loh. Dia tuh udah coba ngelapor, tapi gak ada yang peduli. Bahkan dia malah diasingkan ke Ngawi. Akhirnya dia tuh nulis buku yang judulnya Mark Savelaar, ya buat buka-bukaan gitu loh, atas kejadian yang udah terjadi di Lebak pada saat itu. Sekarang sih di Jakarta Nata masih ada gitu ya. Ada gedung tua, jalan, pasar. Tapi buat sebagian orang itu bukan sekedar bangunan, tapi saksi dari masa-masa rakyat yang ditekan. Kartanata boleh punya kekuasaan lama, tapi sejarah punya cara sendiri buat ngingetin siapa yang benar-benar berpihak dan siapa yang cuma ngejar jabatan.